Tanya teman-teman. Tapi sebelum saya membacakan pertanyaannya, supaya istilahnya nanti lebih berkesinambungan ya teman-teman, saya tanya dulu nih dok, bedanya donor darah konvalesen dengan donor darah biasanya nih dok, apa? Karena ini pertanyaan dari teman-teman selanjutnya ini merujuk ke situ dok, seperti itu. Ya jadi gini, ada perbedaan antara donor darah dan donor plasma konvalesen. Yang pertama tentunya adalah pada target yang kita sadap, yang kita ambil. Untuk donor darah yang kita sadap tentunya adalah kita mendapatkan kita mendapatkan darah. Dalam hal ini adalah sel darah merah secara keseluruhan, baik sel darahnya maupun plasmanya. Jadi seperti itu. Dengan target sasaran kita mendapatkan darah utuh atau whole blood, atau kita dapatkan sel darah merahnya aja, atau kalau tidak kita dapatkan yang disebut dengan trombosit. Jadi seperti itu. Dan proses penyadapannya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara biasa yang seperti para teman-teman ketahui, yaitu diambil dengan cara menyadap secara biasa, dan ada juga bisa dilakukan dengan cara afaresis. Sedangkan untuk plasma konvalesen ini kita lakukan dengan satu metode, yaitu dengan metode afaresis. Dengan targetnya adalah hanya plasmanya saja. Jadi di struktur darah kita itu terdiri dari dua komponen mayor, dua komponen besar, yaitu yang pertama adalah sel darah merah, yang warnanya merah itu yang kita sebut dengan eritrosit, dan kemudian plasmanya. Plasmanya itu adalah cairan dari darahnya. Nah, cairan dari darahnya ini yang merupakan target pengambilan dari kita. Dan untuk plasma konvalesen itu lebih spesifik lagi, kita mengambilnya dari para penyintas COVID-19. Jadi dari para orang-orang yang dari para mantan pasien atau para penyintas COVID itu yang kita ambil plasmanya saja dengan metode yang disebut dengan metode afaresis. Jadi dengan metode afaresis ini adalah metode yang spesifik di mana dia membutuhkan alat khusus juga. Jadi yang kita ambil dari seorang pendonor plasma konvalesen itu adalah semua, sebelum proses awalnya adalah kita ambil semua darahnya, dan tapi di situ spesifik di mesin diolah, yang kita sadap yang adalah hanya plasmanya saja, sedangkan sel darah merahnya dan lain-lain kita kembalikan lagi ke tubuh pasiennya. Jadi seperti itu. Untuk donor darah itu orang bisa diambil setiap 2 bulan sekali, dianjurkan seperti itu. Tapi untuk donor plasma konvalesen setiap 2 minggu sekali bisa dilakukan proses penyadapan ulang. Oke. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Ini ada teman-teman yang sudah tidak sabar nih dok. Jadi saya bacakan dulu di room chat ya teman-teman. Teman-teman yang bisa mulai mengajukan pertanyaannya. Untuk yang room chat pertanyaannya dari sebentar. Oke, ini dari Arsya Arel. Mohon izin bertanya, Dok. Apabila kita menjadi donor plasma konvalesen, apakah akan terdeteksi kita pernah terinfeksi COVID atau tidak, Dok? Monggo dijawab dulu, Dok. Oke. Jadi gini. Jadi pengertiannya istilahnya jangan dibolak-balik. Jadi intinya di pendonor plasma konvalesen itu dia harus seorang yang pernah sakit COVID, jadi seperti itu, dan sudah sembuh. Jadi seperti itu. Nah dari situ akan dilakukan proses screening. Tentunya dia akan terdeteksi kalau dia pernah loh ya, bukan lagi sakit. Jadi pernah
dia mengalami sakit COVID. Mengalami sakit COVID karena pada waktu kita melakukan proses screeningnya, di situ kita melakukan proses uji kadar antibodinya. Jadi di situ sasaran kita adalah pendonor dengan kadar antibodi yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai bahan plasma konvalesen. Untuk di Jember, di unit kita mengikuti standar WHO, yaitu untuk kadar antibodinya di situ disebutkan 1/160. Jadi seperti itu. Jadi intinya pada seorang plasma konvalesen harapannya tentunya dia seorang penyintas COVID atau pernah sakit COVID saat ini yang sudah sembuh dengan cara apa? Di situ terdapat atau terdeteksi adanya antibodi atau zat pertahanan tubuh untuk yang spesifik untuk melawan COVID-19. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana Arsya Arel? Semoga jawabannya memuaskan ya dari Dokter Dudung. Kita lanjut kepada Mas Indra Wahyu yang tadi resen. Teman-teman yang lain bersabar dulu ya untuk mengajukan pertanyaannya. Kita ke Mas Indra Wahyu dulu. Silakan Mas Indra Wahyu. Bisa di-on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Selamat Pak. Jelas, oke. Baik, kesempatannya Dokter Dudung Ari Rusli selaku Ketua PMI. Tadi dokter menyampaikan bahwa si stok darah secara nasional menurun 30-40%. Kemudian dalam hal ini untuk plasma konvalesen sendiri hanya terbatas kepada penyintas COVID, artinya pasien yang pernah positif COVID kemudian sudah sembuh. Nah, pertanyaan saya sederhana, Dok. Apa yang bisa dilakukan oleh para pendonor sukarela bagi yang belum menderita COVID? Karena mereka sangat ingin mendonorkan darahnya, tetapi karena tidak memenuhi syarat sebagai pendonor plasma konvalesen. Nah, sedangkan yang saat ini dibutuhkan di Indonesia itu kan yang pernah menderita COVID, plasma konvalesennya sendiri. Nah, kira-kira apa dok yang bisa dilakukan oleh para pendonor sukarela tetapi belum pernah terkonfirmasi positif? Baik, itu pertanyaan saya dok. Terima kasih dok. Oke, terima kasih. Kalau bisa langsung saya jawab ini, moderator? Iya, Oke. Ya, jawaban saya adalah tetap mendonorkan darah. Karena darah juga merupakan salah satu komponen yang tetap kita butuhkan selain plasma konvalesen. Apabila seorang pendonor darah sukarela dan dia belum pernah menderita penyakit COVID atau konfirmasi COVID, tetap aja donor darah seperti biasa. Seperti tadi saya sebutkan bahwa kita juga mengalami penurunan pada angka untuk angka pendapatan untuk tetap mendonorkan darah seperti biasa karena itu juga mulia. Ya, oke. Oke, bagaimana Mas Indra Wahyu? Jawaban dari dokter itu? Ada lagi pertanyaan satu lagi dok. Pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan terakhir saja dari saya. Apa yang sudah dilakukan oleh PMI Jember dalam hal ini untuk mendorong atau meningkatkan stok darah plasma konvalesennya? Seperti yang kita ketahui, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Jember. Pada saat itu, kalau nggak salah, Bapak Bupati juga sempat melakukan donor darah plasma konvalesen. Apakah langkah yang dilakukan oleh PMI tersebut dengan menggandeng Pemkab memberikan stimulus yang positif terhadap peningkatan stok plasma konvalesen dan animo masyarakat sendiri yang sudah sembuh? Bagaimana kaitannya dengan gerak program yang dilakukan oleh PMI Jember? Baik, terima kasih dok. Oke, terima kasih. Ya sebenarnya kalau plasma konvalesen ini merupakan suatu hal baru buat kita semua. Kalau tidak ada COVID, tentunya kita tidak akan berpikir soal plasma konvalesen. Jadi seperti itu.
yang sudah kita lakukan adalah yang jelas pertama adalah kita melakukan kemarin kita merangkul Pemkab dalam hal ini Pak Bupati juga secara pribadi kemarin juga sempat menyumbangkan plasma konvalesen dari beliau sendiri. Jadi intinya Pak Bupati kondusif, Bapak intinya dari jajaran ASN itu dihimbau dan diharapkan untuk melakukan kegiatan untuk penyadapan plasma konvalesen. Meskipun di Jember sendiri kita akui bahwa karena keterbatasan peralatan, karena untuk pengambilan plasma konvalesen ini butuh alat yang khusus yang namanya alat afaresis, dan kemampuan alat afaresis ini dalam satu hari dia tidak lebih dari 10 pendonor karena prosesnya juga butuh waktu. Untuk setiap kegiatan afaresis ini butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Jadi seperti itu yang pertama. Terus dan kemudian alatnya kita cuma satu. Yang kemarin kita mohonkan kepada Pemkab Jember adalah kita mendapatkan tambahan alat sehingga kita bisa menambah kapasitas dari produksi dari plasma konvalesen. Kalau animo dari para pendonor, insya Allah cukup. Dalam hal ini cukup sesuai dengan kebutuhan. Karena kenapa? Sampai saat ini yang kami catat adalah bahwa untuk kegiatan donor itu katakanlah kalau mendaftar hari ini dia baru kita bisa layani sekitar 2-3 hari karena proses antrian yang cukup lumayan. Jadi seperti itu. Oke. Oke, bagaimana Mas Indra Wahyu? Baik, dokter, terima kasih atas penjelasannya. Saya rasa, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, sehat selalu. Terima kasih Mbak Dien. Ya, sama-sama Mas Wahyu, Dokter Ridho. Wah, ini semakin banyak teman-teman yang bertanya. Semoga dokter pasti. Silakan. Oke, ini dari Arifin. Dok, salah satu syarat pendonor untuk plasma konvalesen adalah berat badan minimal 55 kg. Apakah berat badan berpengaruh terhadap jumlah darah dan komponennya dalam tubuh, Dok? Lalu, dan mengapa, untuk pertanyaan kedua ya, Dok, dan mengapa berat badan minimal pendonor untuk seluruh darah dan plasma konvalesen berbeda? Bagaimana, Dok? Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa kalau untuk mendonor plasma konvalesen ini harus 55 kg berat badannya, Dok? Lalu, kenapa ada perbedaan antara untuk donor darah biasa dengan donor darah konvalesen, Dok, berat badannya, Dok? Oke, 2 pertanyaan ini bisa saya jawab jadi satu. Jadi sebenarnya gini, dasar dari donor darah atau donor plasma konvalesen itu sama, yaitu kita mengambil darah, mengambil cairan dari tubuh manusia. Jadi seperti itu. Yang diperkenankan dari tubuh manusia itu untuk disacap apapun juga itu, baik darah maupun plasmanya, itu yang diperkenankan adalah 10% dari volume cairan darah. Sebagaimana diketahui di tubuh manusia itu rata itu terkandung 70 cc sampai 80 cc darah per kilogram berat badan. Jadi dalam hal ini yang kita misalkan untuk donor darah, kenapa donor darah biasa sama plasma berbeda? Karena plasma lebih cenderung kita ambil cairannya atau plasmanya. Sedangkan darah yang kita ambil adalah kesemuanya, tapi dalam hal ini antara darah dengan cairannya adalah separuh-separuh atau 50-50. Sedangkan pada plasma itu yang kita ambil pure cairannya aja. Karena yang menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan dan menjadi bahan pertimbangan untuk itu adalah cairan. Nah, dalam hal ini tentunya ada perbedaan yang harus disesuaikan. Karena untuk pengambilan plasma lebih banyak cairannya, tentunya harus kita naikkan berat badannya. Dalam hal ini kita berhitungan rata-rata perbedaan ada sekitar 5 kg, supaya tidak membuat seseorang yang diambil plasmanya atau yang diambil darahnya
justru dia menjadi dehidrasi atau menjadi kekurangan darah. Jadi ada aturannya yang seperti itu. Jadi dalam hal ini itu menjaga supaya seorang pendonor meskipun sudah diambil darahnya maupun plasmanya dalam kondisi tetap juga sehat. Jadi seperti itu. Jadi pertimbangannya berdasarkan perkiraan dari jumlah cairan yang bisa diambil dari dalam tubuh. Jadi seperti itu. Baik, dokter. Jadi begitu yang Arifin. Jadi kenapa berat badan itu berpengaruh? Karena kalau untuk donor darah plasma konvalesen sendiri itu yang diambil adalah cairannya. Cairannya ya dok ya, yang diambil ya dok ya. Sedangkan untuk donor darah biasa yang diambil 50-50, cairan sama 50-50, keseluruhan. Oke, kenapa berat badannya harus ditekankan? Karena agar pendonor tidak mengalami dehidrasi. Oke, bagaimana Mas Kevin? Semoga puas ya dengan jawaban dari dokter. Oke, kita lanjut ya dok. Ini ada yang masih raise hand dari tadi. Mohon maaf Mas Oktav. Bisa di-on-kan audionya Mas? Monggo. Silakan. Iya, terima kasih. Saya cewek, Mbak. Mbak, bisa di-on-kan juga ya Mbak kameranya Mbak Oktav mungkin? Oke. Mungkin Opa aja ya, nggak apa-apa ya. Ini lagi di jalan juga soalnya. Oh ya, monggo. Hati-hati Mbak kalau di jalan juga. Oke, terima kasih Dokter Dudung atas kesempatannya. Alhamdulillah. Ini kebetulan juga saya lagi menjaga bapak saya, dokter. Lagi di rumah sakit yang kebetulan ini lagi diisolasi gitu. Dan kebetulan dapat informasi ini, jadi mungkin agak banyak dokter tanyanya. Yang pertama ini dokter, untuk donor plasma ini untuk tingkat kesembuhan pasien itu bagaimana dokter? Kalau mendapatkan donor plasma ini dengan saturasi pasien itu sekitar 80-an. Yang pertama itu. Kemudian apakah semua pasien COVID ini wajib mendapatkan donor plasma, dokter? Baik yang komorbid atau tidak. Kemudian teknisnya bagaimana, dokter? Teknis untuk mendapatkan donor ini. Jadi kita harus menghubungi kemana, kemudian alurnya itu seperti apa, dan membutuhkan biaya berapa. Karena kalau kami di cover BPJS itu apakah bisa atau tidak gitu dokter. Atau kalau secara mandiri, seandainya secara mandiri apakah kita bisa gitu, kita mengupayakan donor plasma ini. Nah, untuk mendapatkan ini, apakah ada ini dokter database untuk pasien penyintas, jadi yang alumni ya, alumni COVID mungkin ada database-nya, jadi memudahkan kami untuk mendapatkan ini informasi untuk donor plasma nanti dokter. Nah, yang berikutnya, maaf dokter rombongan ya. Yang berikutnya, karena untuk berikutnya yang terakhir gini, ada juga pasien yang sembuh dari COVID itu banyak yang isoman dan mereka tidak memeriksakan ke rumah sakit atau apa yang terkaitnya. Jadi kalau saya membaca di syarat untuk menjadi dokter plasma itu, donor plasma kan harus ada bukti PCR seperti itu, dokter. Nah, seandainya tidak ada bukti pasien itu mengalami hal gejala yang menyerupai COVID dan sudah sembuh, nah, itu apakah bisa menjadikan ini sebagai pendonor gini? Itu dokter. Mungkin sementara itu. Nanti saya mau lagi. Sementara itu ya. Terima kasih. Tapi nanti kalau moderator ingat pertanyaan banyak nanti saya takut lupa. Kalau yang pertama adalah mengenai masalah kan. Jadi gini, pada dasarnya saya tadi sudah sampaikan di tempat ini tidak ada terapi yang dianggap terapi definitif atau merupakan terapi standar yang istilahnya dipilih itu. Jadi
masif yang akan digunakan pada yang akan dilakukan pada pasien-pasien COVID seperti itu. Angka kesembuhan sudah bervariasi di masing-masing karena kenapa target kesembuhan itu akan menjadi berbeda. Yang pertama tentunya kapan dia timing pada saat pemberian plasma konvalesennya, apakah diberikan pada pasien sedang, apakah diberikan pada pasien dengan kondisi berat, atau pada pasien kritis. Jadi seperti itu. Dan kemudian yang paling penting di sini adalah masalah screening donornya. Jadi dengan tingkatan dari titer antibodi itu menjadi penting. Jadi untuk plasma konvalesen di sini dari penelitian yang disarankan adalah plasma konvalesen itu diberikan pada waktu awal dari penyakit. Jadi ketika dalam kondisi sedang menuju ke berat. Dan kemudian diberikan yang didapatkan dari donor dengan titer atau kadar antibodi yang cukup bagus atau cukup tinggi. Jadi seperti itu. Itu yang akan menjadi penentu dari penentu menjadi dari memberikan hasil yang diharapkan yang ketika diberikan pada pasien COVID. Jadi seperti itu. Tapi kalau penelitian-penelitian atau uji klinis yang sudah pernah dilakukan di beberapa tempat, meskipun dengan jumlah pasien yang tidak terlalu banyak, kadang ada yang seperti di India itu ada 5 pasien, di Cina itu ada sekitar 10 pasien, tapi ketika dia diberikan pada kondisi pasien berat, itu hanya memberikan hasil yang posisi plasma konvalesen untuk terapi COVID bukan merupakan terapi definitif atau terapi baku, tapi merupakan terapi tambahan, hanya terapi tambahan seperti itu. Yang kedua, Pak. Oke. Pertanyaannya saya lupa. Oke, untuk pertanyaan kedua nih dok dari Mbak Oktaf tadi, apakah semua pasien itu wajib mendapatkan donor plasma konvalesen ini dok? Oke, terima kasih. Enggak juga, karena posisi terapi yang diberikan, yaitu yang pertama yang diberikan adalah terapi yang jadi pilihan, itu banyak terapi. Kan saya ngomong tadi, tidak ada terapi yang standar, tidak ada terapi yang definitif. Jadi biasanya yang diberikan oleh seorang dokter, yang pertama dia memberikan terapi yang disebut dengan antivirus, obat-obat antivirus. Dalam hal ini seperti obat-obat antigen, seperti contohnya salah satunya seperti itu. Terus kemudian yang kedua dia memberikan terapi imunomodulator untuk memperkuat antibodinya. Salah satunya dengan plasma konvalesen dan misalkan pemberian juga yang disebut dengan imunoglobulin monoklonal atau seperti yang pernah diberikan seperti pemberian Gamaras, seperti AAPRP atau stem cell seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah terapi suportif atau adjuvan. Misalkan kita berikan antibiotik, kita berikan untuk penurun panas maupun kita berikan multivit. Apakah seorang pasien plasma konvalesen mutlak apakah seorang pasien harus mutlak diberikan plasma konvalesen? Tidak. Itu merupakan pilihan dari dokter, apakah dia mau menggunakan yang mana dari situ. Karena untuk terapi COVID sendiri banyak pilihan dan tidak ada yang dianggap standar. Semuanya masih dalam rangka uji klinis. Seperti itu. Ketiga. Itu untuk pertanyaan kedua yang Mbak Oktaf. Jadi tidak semua pasien COVID-19 itu tidak semuanya wajib ya mendapatkan donor plasma, karena donor plasma ini adalah pilihan dari dokter yang memberikan. Ya, ini dokter. Untuk pertanyaan ketiga nih dok, teknik untuk mendapatkan donor darah plasma konvalesen ini bagaimana? Apakah dikenakan biaya? Terus apakah pasien yang menggunakan BPJS, apakah bisa menggunakan BPJS? Jadi gini, setahu saya ada beberapa kebijaksanaan. Karena memang plasma konvalesen ini dalam tahapan uji klinik. Pada rumah sakit pemerintah itu karena uji klinik dilakukan oleh pemerintah juga,
itu untuk plasma konvalesen kalau tidak salah itu ditanggung oleh pemerintah dalam hal ini, masuk dalam skema pembayaran pasien COVID yang ditanggung oleh pemerintah seperti itu. Tapi ada beberapa rumah sakit tertentu di mana dia tidak ikut skema itu, sepertinya untuk plasma konvalesennya dikembalikan kepada pasien untuk membayar, dibebankan pada pasien untuk membayar. Jadi ada beberapa metode di situ. Ada yang digratiskan, dalam hal ini kemungkinan yang di rumah sakit pemerintah yang ikut dalam uji klinik dari Kementerian Kesehatan, tapi ada juga yang istilahnya tidak ikut, biasanya dibebankan kepada pasien. Jadi seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Dok, saya lanjut ya Dok, ini dari Mbak Okta. Silakan. Dok, kan Mbak Okta ini membingungkan orang-orang yang sudah donor plasma konvalesen ini, apakah bisa diakses oleh masyarakat umum? Jadi masyarakat umum itu bisa tahu siapa saja yang menjadi pendonor. Mungkin ketika mereka membutuhkan, mereka bisa langsung menghubungi yang bersangkutan Dok, begitu. Bagaimana? Ini loh permasalahannya. Jangankan masyarakat umum, kita aja yang di PMI kesulitan. Karena terus terang aja, histori pasien yang sakit atau identitas pasien yang sakit itu hanya bisa intinya bisa itu di situ ikut dalam rahasia medis. Bahkan rumah sakit sendiri pun tidak memberi, katakanlah ketika misalkan kita minta datanya, itu tidak akan diberikan kepada kita kecuali seizin individu pasien tersebut. Makanya yang bisa kita lakukan di sini adalah himbauan-himbauan melalui pamflet, melalui sosial media, dan lain-lain sebagainya, untuk menghimbau dari pasien tersebut yang menyampaikan kepada kita. Tapi kalau dari institusi yang menyampaikan kepada kita nama pasien tersebut, itu akan ya kalau pasiennya oke. Kalau misalkan tidak oke, dia bisa melakukan penuntutan terhadap pelanggaran rahasia medis. Jadi seperti itu Mbak posisinya. Baik, untuk yang terakhir nih Dok, Ya. Untuk donor plasma konvalesen itu sendiri kan seseorang itu syaratnya dia ada bukti PCR-nya Dok. Kalau misalkan dia tidak memiliki PCR tapi dia memiliki gejala COVID dan sembuh, itu apakah dia bisa melakukan donor darah ini Dok? Jadi gini, syarat seorang pendonor plasma konvalesen tentunya dia harus dibuktikan dari sesuatu standar ukur yang objektif. Dalam hal ini tentunya adalah pemeriksaan laboratorium. Dan standar ini istilahnya berubah. Dan kalau sebelumnya untuk standar pendonor plasma konvalesen adalah PCR. Kalau sekarang yang menjadi syarat adalah pernah sakit dengan gejala COVID, baik panas terutama 38 derajat Celcius, terus kemudian ada gejala flu-like syndrome seperti batuk, pilek, anosmia, dan lain-lain sebagainya, yang dibuktikan dengan apa? Swab antigen. Jadi kalau sekarang turun ke swab antigen positif, seperti itu. Tapi kalau dia tanpa membawa itu semua, ya tidak bisa. Jadi syaratnya dia harus terukur, dan salah satu ukuran objektifnya dia pernah diperiksa dengan swab antigen dengan hasil positif. Kalau misalkan PCR ada, ya dia dengan PCR yang positif. Jadi itu aja. Kalau tanpa itu, karena orang dengan gejala seperti COVID yang namanya flu-like syndrome itu jumlahnya banyak. Jadi seperti itu. Oke. Tapi belum tentu juga dia positif ya Dok ya? Belum tentu juga. Baik. Oke, itu semua ya Mbak Okta
jawaban dari Dokter Dudung. Jadi untuk tingkat kesembuhan pasien itu tergantung dari kondisi pasien sendiri. Karena masing-masing pasien kan memiliki kondisi antibodi yang berbeda. Lalu apakah semua pasien wajib mendapatkan donor darah? Tidak, karena donor darah plasma konvalesen ini adalah pilihan dari dokter yang memberikan. Lalu untuk teknis untuk mendapatkan donor darah plasma ini tergantung mengikuti skema di rumah sakit pemerintah ataupun swasta, bisa dikenakan biaya ataupun gratis. Sedangkan untuk database sendiri ini masih kendala karena identitas masing-masing orang yang melakukan donor ini masih belum bisa diakses terkait kerahasiaan medis. Lalu untuk syarat untuk melakukan donor darah yaitu tadi harus menggunakan swab PCR atau paling rendah dengan swab antigen yang positif. Begitu ya Dok ya? Oke. Dok, Ya, ini betul. Dok masih semangat ya Dok? Masih Semangat. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih Dok, melalui room chat dari Mas Re Aprilian Dejar ya. Apakah ada kasus di mana pendonor biasa terdeteksi di dalam darahnya ada virus COVID dan dikemanakan darahnya Dok? Kalau seperti itu Dok. Oke, ya. Kita nggak pernah melakukan untuk di unit donor darah itu kita melakukan 4 parameter pemeriksaan. Itu HIV, hepatitis B, terus kemudian sifilis dan hepatitis B, hepatitis C, sifilis sama HIV. Jadi seperti itu. Kita tidak melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi COVID karena COVID tidak ditularkan melalui darah. Jadi gampangannya, andaikan pun ada virus COVID yang ada di dalam darah, produk darah, dia dan katakanlah sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh pasien, dia tidak akan menyebabkan seorang pasien menjadi COVID juga atau menularkan melalui darah. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk yang kasus-kasus lainnya yang 4 itu, ya tentunya darahnya kita musnahkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, begitu ya Mas Rey. Jawaban dari Dokter Dudung semoga memuaskan. Jadi untuk donor darah seseorang, apakah dia terdeteksi virus COVID dan dikemanakan darahnya, untuk sementara PMI itu dalam melakukan donor darah tidak mendeteksinya hanya hepatitis, HIV, dan sifilis. Sedangkan untuk COVID tidak ditularkan melalui darah. Kalau misalkan seorang yang mendonor menderita 4 penyakit yaitu hepatitis B, HIV, dan sifilis, pasti darahnya dimusnahkan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Dok. Dari Arifin lagi di Bekasi. Apakah bisa donor plasma konvalesen bukan diambil dari penyintas COVID, tetapi diambil dari orang yang sudah divaksin COVID, Dok? Bukankah setelah divaksin juga akan terbentuk antibodi? Bagaimana? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Jadi memang pada seorang penyintas COVID dan seorang yang divaksin akan timbul sama-sama antibodi. Tapi ada perbedaan. Pada pasien yang COVID, penyintas COVID, itu yang menjadi target kita adalah yang disebut dengan antibodi yang spesifik terhadap virus COVID-nya. Antibodinya atau imunoglobulin G-nya khusus terhadap virusnya. Sedangkan terus yang kemudian kedua yang kita harapkan dari situ adalah yang disebut dengan bahan imunomodulator. Bahan imunomodulator ini hanya bisa dihasilkan oleh seseorang yang konvalesen atau seseorang yang baru sembuh terinfeksi secara natural. Jadi seperti itu. Sedangkan pada pasien yang divaksin timbul juga antibodinya. Tetapi kalau tidak timbul secara alami, yang disebut dengan imunomodulator ini tidak kita dapatkan. Dan ini konon secara penelitian tidak terlalu efektif untuk digunakan sebagai terapi. Jadi seperti itu. Oke, jadi ada perbedaan
spesifik perbedaan signifikan antara antibodi yang dihasilkan pada pasien COVID dengan yang hanya dapat melalui vaksin seperti itu. Tapi pertanyaan bagus. Oke, berarti seseorang yang ingin melakukan donor darah plasma konvalesen itu minimal berapa minggu dok bisa donor setelah dia sembuh? Oh iya, 14 hari setelah bebas gejala. 14 hari. Oke, jadi enggak tergantung dari antibodi yang dihasilkan ya dok ya, apakah antibodinya alami atau tidak. Kalau yang alami itu dari seseorang yang baru sembuh, sedangkan seseorang yang sudah divaksin itu antibodinya sudah tidak alami ya dok ya. Bukan tidak alami, ada beberapa yang kita nggak dapatkan pada pasien yang sudah divaksin. Yang pasien yang hanya vaksin loh ya, bukan pasien yang sakit, tapi pasien yang hanya vaksin aja. Jadi berbeda, meskipun antibodinya sama, ada sama-sama menghasilkan antibodi. Jadi seperti itu. Oke, ini masih banyak dok yang tanya. Silakan. Teman-teman semangat sekali nih dok, pagi-pagi teman-teman ini. Untuk teman-teman mungkin ingin bertanya langsung silakan raise hand, juga bisa. Ini saya membacakan ya teman-teman. Dari Arjasa, dari Itah Jasa, mungkin seperti itu maksudnya ya. Oh ya dok, ada batasan usia tidak untuk melakukan donor darah plasma konvalesen? Begitu dok. Dan belum vaksinasi COVID, apa boleh dok? Seperti itu. Sepertinya tadi sudah dijawab ya Mbak Ita. Enggak dok, bisa di... Oke. Batasan umurnya adalah 18 paling rendah, 60 tertinggi. 18 kita ambil karena secara legal formal hanya orang yang berumur di atas 17 itu yang boleh melakukan keputusan untuk pengambilan tindakan dalam hal ini tindakan kesehatan secara mandiri. Jadi seperti itu. Sedangkan umur 60 ke atas kalau misalkan belum pernah donor. Sedangkan kalau bagi penderita yang donor itu tidak apa-apa, tapi tetap intinya yang ketika 60 tahun ke atas nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan nanti tentunya dokternya yang akan memutuskan. Jadi seperti itu. Terus untuk seseorang yang ini masih dilanjutkan dok, apabila sudah COVID dan belum vaksinasi COVID, apa boleh donor? Masih boleh ya dok ya? Untuk melakukan donor? Boleh, seperti itu. Oke, mungkin Mbak bisa ya nanti, misalkan Mbak Ita mau menjadi pendonor plasma konvalesen ini, monggo donor langsung gitu Ki. Nggak apa-apa, yang penting memenuhi syarat dia penyintas COVID, gitu aja. Oke, ini berhubung pertanyaannya kan semuanya terkesan pada syarat untuk menjadi pendonor dok. Mungkin dokter bisa menjelaskan kepada kami syarat untuk donor itu apa dok? Apa saja? Yang simpel aja ya. Kalau yang secara rinci mungkin bisa dicari di sosial media. Intinya pertama, sudah pernah sakit COVID dan sembuh. Itu. Yang dibuktikan oleh apa? Dibuktikan bisa oleh swab, oleh tes PCR, ya, bisa juga dengan tes swab antigen seperti itu. Dan kemudian tanda bahwa kita pernah sakit apa? Selain dibuktikan dengan ada gejala yang timbul. Gejalanya apa? Demam atau batuk pilek, kemudian ada nyeri otot dan lain-lain. Apalagi kalau misalkan dia pernah dirawat inap dengan diagnosa COVID. Karena dalam hal seperti itu. Terus kemudian jarak hilangnya gejala atau sembuhnya dengan waktu mendaftarkan untuk donor itu minimal 14 hari. 3 itu aja. Dan terus kemudian yang ini untuk plasma konvalesen itu untuk titer antibodinya dia makin berat gejalanya itu titer antibodinya akan menjadi lebih tinggi. Dan itu yang menjadi titik tangkap kami untuk sasaran donor plasma konvalesen. Jadi seperti itu gampangannya.
Oke, dokter. Jadi itu ya teman-teman syaratnya tadi. Untuk syarat lebih apa istilahnya lebih banyaknya lagi bisa langsung di googling sekarang. Untuk syarat istilahnya syarat yang bisa kita lihat, bisa kita langsung itu seperti sudah pernah sakit COVID dan sembuh, swab PCR dan antigen positif ya, terus kan tidak pernah sakit juga ada gejala-gejalanya, terus jarak hilangnya gejala itu kurang lebih 14 hari. Saya ingatlah lagi ke teman-teman, kalau mau tanya langsung bisa langsung raise hand ya. Oke, kita ini mau langsung lagi ya dok, ke Mbak Titis di Jember. Monggo Mbak Titis, silakan di-on-kan audionya. Assalamualaikum, selamat pagi, dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, terima kasih Mbak Dinda udah memberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Dokter Dudung. Saya penyintas COVID, dok, dan saya memiliki keinginan untuk menjadi pendonor ya. Tapi terkendala dengan persyaratan donor plasma yang dalam persyaratan tersebut diutamakan adalah pria dan wanita yang belum hamil ya dok ya. Gitu. Nah ini yang saya ingin tanyakan, apakah persyaratan wajib donor konvalesen itu harus wanita yang belum hamil? Gitu. Terus untuk yang kedua, jika nanti sebelum melakukan donor plasma, itu apakah perlu melakukan cek kesehatan terlebih dahulu? Nah, untuk cek kesehatan tersebut bisa dilakukan mandiri atau langsung di tempat saat kita donor darah. Begitu saja, dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dalam hal ini kenapa ada persyaratan untuk perempuan yang belum pernah hamil? Karena pada perempuan gini, takutnya pada perempuan yang sudah pernah hamil itu kan dia sudah pernah mengandung janin yang dari suaminya. Nah, suaminya ini kadang dia akan mempunyai perbedaan tipe darah dengan si ibu. Nah, dari situ ditakutkan akan ketika proses kehamilan ibu ini akan muncul yang disebut dengan anti HLA atau anti human leukocyte antigen. Nah, anti HLA ini atau anti HLA ada juga yang anti HBA, ada juga yang anti ini ditakutkan dia itu ada di plasma. Ketika seorang perempuan yang sudah pernah hamil dan plasmanya dijadikan kita sadap, kita jadikan plasma konvalesen, ditakutkan anti HLA-nya ini akan memberikan pengaruh kepada pasien yang kita berikan. Dan salah satu yang tidak kita harapkan dari situ bisa menimbulkan efek samping yang disebut dengan TRALI. TRALI itu transfusion related acute lung injury. Jadi pada pasien bisa memberikan dampak buruk pada pasien yang kita berikan plasma yang mengandung anti HLA. Dan sebenarnya anti HLA ini tidak pada semua perempuan hamil pasti akan ada yang disebut dengan anti HLA-nya, ada antigen ini. Tidak, hanya pada yang. Tapi kita nggak punya kemampuan untuk mengukur atau mendeteksi itu di seorang pendonor. Dan misalkan kita itu ada alatnya cuma satu tok di Jakarta untuk mendeteksi itu. Dan mahal sekali harganya. Jadi akhirnya kita untuk lebih gampangnya dan untuk menghindari resiko, kita menghindari perempuan yang sudah pernah hamil. Jadi seperti itu, Mbak. Seperti itu. Terus kemudian kedua apa tadi pertanyaannya, Mbak? Yang kedua ini melakukan donor darah, dok. Kan harus melakukan pemeriksaan dulu. Apakah bisa melakukan pemeriksaan di tempat, ataukah kita harus melakukan pemeriksaan dulu? Laporannya. Oke. Ketika kita lakukan interview di situ dari tim medis kami akan melakukan juga pemeriksaan meskipun sifatnya sederhana. Jadi seperti itu. Dan biasanya yang paling penting di sini yang kita tonjolkan adalah bahwa yang kita utamakan adalah pasien pasien dalam kondisi sehat itu pertama, dan kemudian kedua dia tidak memiliki penyakit yang bisa ditularkan melalui darah. Toh darahnya tetap kita lakukan screening standar donor darah terhadap parameter
parameter penyakit yang ditularkan melalui darah, misalkan HIV, hepatitis B, C maupun sifilis. Jadi seperti itu. Tapi harapannya ketika kita periksa, dia sakit, katakanlah sakit yang sifatnya acute, misalkan flu, atau pilek, atau demam, dan lain-lain, biasanya kita sarankan untuk tunda dulu. Seperti itu. Baik, bagaimana Mbak Titis mengenai jawabannya? Ya, alhamdulillah sudah terjawab semua Mbak Dinda. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Terima kasih Dokter Dudung atas penjelasannya. Terima kasih. Oke, ini mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau resen lagi. Saya coba lihat chat dulu ya teman-teman. Oke, karena teman-teman sudah selesai di chatnya, belum ada yang bertanya lagi. Jadi saya mau bertanya nih dok. Oke. Oh maaf. Ternyata ada yang resen. Siapa yang resen? Oh, Mas Rey, silakan. Ya, Assalamualaikum dok, selamat pagi. Ya, monggo. Waalaikumsalam pagi. Silakan. Ya, saya ini sebenarnya kan juga termasuk penyintas COVID nih. Yang jadi saya pertanyakan itu, saya ini pada saat terkonfirmasi positif itu masuk kategori sedang atau ringan. Soalnya yang saya rasakan itu hanya demam dan anosmia, dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya kan di Banyuwangi ini belum ada alat untuk donor aferesis. Nah, yang ada itu yang terdekat hanya di Jember. Nah, posisi ini saya belum tes swab antigen lagi yang menyatakan saya sudah negatif, tapi saya cuma dapat dari dokter yang mendampingi saya itu surat keterangan sehat, sudah tidak ada gejala COVID dan selesai isoman. Itu apakah bisa untuk donor plasma convalescence? Itu aja pertanyaan saya. Gini sebenarnya tadi yang disampaikan itu kemungkinan besar adalah gejala COVID dengan gejala ringan. Tapi waktu itu demamnya sempat tinggi nggak? Demamnya ya sempat dok, 2 hari saya sampai enggak kuat untuk bangun dari tempat tidur. Oke, sebenarnya gini, dalam hal seperti ini, kalau sekarang untuk syaratnya, yang pertama yang jelas memang sudah pernah ada swab antigen, hasilnya gimana? Positif? Positif untuk hasil antigen positif. Saya kira sebenarnya untuk jenengan bisa untuk mencoba untuk menjadi donor plasma konvalesen. Karena syaratnya tidak terlalu rumit kok. Yang penting ada salah satu minimal swab antigen, kemudian pernah ada demam. Dan memang untuk kriteria sembuh sekarang, kita sudah nggak perlu lagi harus pakai swab antigen lagi atau PCR lagi, enggak. Tapi setelah 14 hari bebas gejala dan sudah tidak ada keluhan dan lain-lain, itu sudah cukup dinyatakan sembuh dari seperti itu. Dan tapi untuk membuat kita lebih yakin lagi, kita sembuh apa enggak ya, kita bisa melakukan meskipun secara mandiri. Tapi yang sampean lakukan adalah yang disebut dengan rapid antibody. Rapid antibody, nah di situ kalau misalkan antibodinya sudah muncul, sudah positif, intinya Anda sudah punya zat pertahanan tubuh ya untuk COVID seperti itu. Nah, tapi ketika sampean mencoba menjadi pendonor plasma konvalesen, di situ kita akan dilakukan yang disebut dengan mengukur SRBD SARS-CoV-2 atau yang disebut dengan mengukur titer antibodi spesifik. Nah, di situ muncul jumlahnya, berapa jumlah antibodi kita terhadap COVID-19. Jadi salah satu hubungan dari seorang pendonor plasma konvalesen itu dia bisa tahu berapa titernya seperti itu.
Oke. Oke. Ya, Dok, terima kasih. Ya, sama-sama. Mas Ray tadi, berarti kalau untuk di Banyuwangi itu kan belum ada alat aferesisnya ya, Dok. Sedangkan Mas Ray ini hanya ada surat keterangan sehat itu masih bisa untuk donor ya, Dok ya? Halo, Dokter Dudung. Oke, bagaimana dok kalau untuk Mas Ray ini dok? Dia hanya memiliki surat keterangan sehat, masih bisa donor ya dok? Jawaban dokter Dudung sudah memuaskan? Apa ada lagi? Sebenarnya ada lagi sih pertanyaan lagi. Apakah masih boleh? Oke, monggo. Silakan. Ya, Dok, ini juga karena saudara saya sekarang ini kan sedang mencari plasma konvalesen juga untuk golongan darah AB. Yang saya tahu memang golongan darah AB ini yang paling sulit untuk mencari donornya. Bahkan yang biasa aja itu juga sulit, apalagi yang plasma konvalesensnya. Yang saya tanyakan tuh apakah pernah di UDD Jember itu sampai kehabisan kantong untuk donornya itu. Kalau umpamanya habis itu biasanya untuk itu berapa lama, Dok? Loh, apakah terdengar, Dok? Iya, monggo. Ya, masih saya jawab ya. Sebenarnya kan plasma berbeda ya. AB itu jadi seperti gini. Memang intinya begini. Memang kalau saya ngomong plasma konvalesen, pengalaman saya saat ini variatif ya, karena tergantung dari permintaan dari golongan darahnya seperti apa. Tapi istilahnya terbalik. Ketika untuk darah itu yang menjadi pendonor universalnya itu adalah U, tapi ketika untuk plasma yang menjadi pendonor universalnya adalah AB. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian pernah kehabisan kantong, pernah. Nah, untuk itu kita kerjasama, untuk ini kita melakukan kerjasama dropping. Jadi gampangannya kita minta dropping dari UDD yang lebih besar dan yang menghasilkan plasma konvalesen lebih banyak. Dalam hal ini pernah Surabaya. Bahkan untuk hari ini pun kita sedang melakukan proses dropping dari Tangerang. Jadi harapannya apapun dalam serba keterbatasan kita, yang kita upayakan adalah bagaimana kita bisa tetap memberikan pelayanan kepada para pembutuh plasma konvalesen. Oke, bagaimana Mas Ray? Oke, sepertinya sudah cukup ya dok dari Mas Ray. Ini Ampun, Mbak. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dok terkait tentang titer antibody tadi dok. Ini dari Mas Arifin Saleh di Bekasi. Apakah berat ringan juga mempengaruhi besarnya titer antibody dalam plasma dok? Oke, bentar ya, maaf. Ini kehabisan data ya. Jadi seperti itu. Oke, pertanyaannya yang tadi itu bisa saya jawab. Memang betul bahwa ringan beratnya gejala itu sangat tergantung dari nanti. Baik, Dokter Dudung.
Dokter Dudung, oke. Sebentar, teman-teman. Dokter Dudung mungkin karena tadi kehabisan baterai ya teman-teman, jadi Dokter Dudung masih mencas dulu baterainya. Nah, untuk Mas Arifin Saleh sebentar ya Mas ya, mengenai titer antibody. Mungkin untuk teman-teman lagi yang mau bertanya, silakan bisa langsung raise hand atau bisa lewat chat ya. Mengingat waktu kita sebentar lagi akan selesai, bisa dituntaskan juga hari ini sekalian. Oke, Dokter Dudung, apa sudah bergabung bersama kami? Dokter Dudung? Oke, teman-teman. Terima kasih sekali. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang begitu semangat hari ini. Sudah banyak sekali pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Bahkan saya hanya memulai 2 pertanyaan, teman-teman langsung membarbar semua. Jadi benar-benar semoga nanti bermanfaat ya ilmu yang kita dapatkan hari ini. Oke, Dokter Dudung masih belum bergabung dengan kita ya? Oke, karena waktu yang sebentar lagi akan sampai di penghujung acara, jadi saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang mau bertanya, ini ada 1 kesempatan terakhir pertanyaan setelah Mas Arifin Saleh, bisa langsung raise hand atau bisa langsung ke room chat kalau teman-teman mau. Dokter Dudung masih belum bergabung. Kita tunggu dulu. Mas Arifin Saleh ini semangat ya. Oke, ada tambahan lagi dari Mas Arifin Saleh nih. Oke, sebentar ya Mas, kita tunggu Dokter Dudung. Kalau Mas Arifin Saleh mau, nanti kita sudah berhubung dengan Dokter Dudung, bisa langsung menyampaikan langsung. Kalau Mas Arifin Saleh mau. Dokter Dudung sudah bergabung? Oke, maaf barusan kehabisan baterai ya. Iya, sama-sama, tidak apa-apa. Oke, mungkin Mas Arifin Saleh bisa di-on-kan audionya, bisa langsung menyampaikan ke Dokter Dudung. Bagaimana Mas Arifin? Oke, ada tambahan 1 lagi. Bagaimana Mas Arifin? Ya. Oke, monggo, silakan Mas Arifin. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Dok. Pagi. Begini, saya mau menanyakan mengenai titer antibody. Kemarin karena ada teman-teman saya yang kebetulan juga penyintas, berhubung gejala COVID-nya itu berbeda-beda, mereka menanyakan untuk donor plasma konvalesen sendiri, apakah berpengaruh seberapa besar gejala COVID terhadap titer antibody yang terdapat di dalam plasma darah, seperti itu. Untuk yang kedua, kalau donor darah biasa kan kita setiap 2 bulan sekali bisa diambil ya Dok ya. Kalau untuk plasma konvalesen dari penyintas COVID, apa bisa selamanya terus diambil, apa hanya terbatas Dok pengambilannya untuk beberapa kali saja? Oke, terima kasih. Memang betul apa yang disampaikan. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas Dok. Memang betul apa yang disampaikan tadi bahwa berat ringannya gejala itu menjadi sangat penentu. Kenapa dalam hal ini yang kita harapkan para penyintas COVID yang istilahnya gejalanya lebih berat itu yang menjadi pendonor plasma konvalesen. Karena dari para penyintas dengan gejala yang lebih berat ini biasanya akan memberikan titer atau kadar antibodi yang lebih tinggi. Seperti tidak berkorelasi secara langsung, tapi rata-rata gejala titer antibodinya makin tinggi. Jadi seperti itu. Terus kemudian untuk donor plasma konvalesen, antibodi di dalam tubuh seorang penyintas itu akan lama-kelamaan akan turun. Selama 6 bulan dia itu akan turun. Jadi seorang penyintas COVID itu
meskipun karena kita bisa ambil link tiap 2 minggu bisa ambil plasmanya, tapi biasanya setelah 6 bulan titer antibodinya makin turun sehingga tidak kalau nggak salah untuk rata-rata untuk para penyintas COVID dengan titer rendah itu bisa kita ambil 1 kali pengambilan. Jadi seperti itu. Oke, baik. Bagaimana Mas Arifin tentang Mbak ya. Ya, jawabannya jelas, sangat jelas untuk saya. Jadi memang titer antibodi itu tergantung dari ringan atau beratnya gejala ya Mas. Jadi kalau Iya. misalkan diharapkan, misalkan Mas Arifin ini sebagai penyintas memiliki gejala yang berat, kemungkinan memiliki titer antibodi yang lebih tinggi bisa langsung mendonorkan plasmanya ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Arsya Rel. Dokter Dudung masih bergabung bersama kami, Dok? Masih, mohon izin kamera saya matikan karena saya di low power mode ya. Oh, Jadi oke. hemat baterai. Jadi seperti itu. Terima kasih, Dok. Oke, pertanyaan terakhir nih, Dok, dari Arsya Arel. Silakan. Apakah orang yang sudah divaksin lengkap tapi tidak pernah terinfeksi COVID-19 bisa juga didonorkan, Dok? Oke. Itu tadi sudah saya jawab sepertinya ya. Jadi intinya yang target kita adalah yang antibodinya yang timbul bukan dari vaksin, tapi antibodinya yang timbul dari sebab natural, dari sebab sakit. Jadi seperti itu. Karena harapan yang kita menjadi target dari yang kita gunakan terapi pada plasma konvalesen itu tidak hanya antibodinya, tapi yang juga salah satunya yang kita perlukan adalah yang disebut dengan imunomodulator, yang itu yang hanya bisa didapatkan pada kasus-kasus yang dari sebab alamiah, bukan dari vaksin. Seperti itu. Oke, jadi memang donor plasma konvalesen ini dari mereka yang terinfeksi ya, Dok ya, bukan dari mereka yang sudah vaksin ya, Dok ya. Oke, karena memang ya kita kembalikan ke namanya kan plasma konvalesen. Plasma itu cairan darah, konvalesen itu konvalesen itu adalah sembuh dari pasien yang sembuh. Kalau dari vaksin bukan plasma konvalesen lagi nanti namanya. Seperti itu. Oke. Jadi begitu ya teman-teman, bahwa plasma konvalesen ini adalah cairan darah dari mereka yang sudah sembuh dari penyakit, dalam hal ini COVID ya, Dok ya. Ya. Oke, itu pertanyaan terakhir. Mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin mau melakukan tanya lagi, kami tutup dulu karena ini sudah mendekati penghujung acara. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas apresiasinya. Saya juga mengucapkan terima kasih, Dok, mewakili panitia di sini atas ilmu dan waktu yang telah Dokter sisihkan untuk kami dalam acara podcast hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing dengan para teman-teman KSR yang membanggakan. Tapi saya minta maaf, saya harus kamera saya off-kan karena saya lagi di low power mode, baterainya mau habis. Jadi seperti itu. Oke, Dok, kalau tidak keberatan teman-teman juga Dokter Dudung ini kami mau melakukan foto bersama, Dok. Oh, silakan. Iya, sebentar saja, Dok, dihidupkan kameranya. Teman-teman juga yang tadi masih off ya, kameranya bisa dihidupkan dulu sebentar saja bersama kami. Sudah, operator? Oke, saya hitung 1, 2, 3. Sudah? Oke. Oh ya lagi, Dok. Masih ada berapa halaman? Boleh, silakan. Sebentar. Sudah? 1, 2, 3. Apa ada lagi? Oke, sekali lagi.
1, 2, 3. Sudah, operator? Oke, terima kasih Dokter Dudung. Kami ucapkan sekali lagi. Terima kasih panitia, terima kasih audiens. Oke, jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya bisa saya simpulkan ya teman-teman bahwa terapi donor darah plasma konvalesen ini bukan sesuatu yang wajib bagi seorang penderita COVID, tapi adalah suatu pilihan dari dokter yang memberikan kepada pasien. Dan diharapkan dengan orang-orang penyintas COVID untuk dapat melakukan donor darah kepada bisa lewat PMI ataupun lewat rumah sakit untuk membantu teman-teman kita yang kesusahan akan donor darah ini. Selain itu juga terapi donor darah plasma konvalesen ini dibutuhkan antibodi yang alami, yang dimana didapatkan dari mereka yang terinfeksi COVID, sembuh dari terinfeksi COVID, bukan mereka yang vaksin. Demikian. Dan alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung acara. Dan di sini saya mau mengingatkan lagi ke teman-teman bahwa bisa di-chat ya di room chat, link presensi sudah panitia kirimkan. Teman-teman bisa langsung mengklik link presensi itu. Dan waktunya hanya 15 menit ya teman-teman. Jadi sebentar lagi setelah kita selesai, teman-teman bisa langsung mengisi link presensi dan sertifikat bisa teman-teman ambil. Jadi demikian, terima kasih kepada teman-teman atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih juga kepada Dokter Dudung atas ilmu dan diskusinya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Dan teman-teman mungkin tahu penyintas-penyintas COVID di luar sana konvalesen. Dan panitia, mohon maaf yang secara saya Dian, warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke teman-teman, saya lupa, mohon maaf. Tadi kita juga menyediakan reward untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif mengirimkan pertanyaannya. Di sini kita menyediakan 3 reward untuk 3 teman yang beruntung. Oke, nanti untuk siapa saja yang menang atau siapa saja yang mendapatkan reward akan kami umumkan di grup. Dan untuk teman-teman yang belum beruntung, jangan khawatir, insya Allah dalam waktu nanti lain kali kita akan mengadakan podcast lagi. Jadi teman-teman juga diharapkan tetap aktif ya dalam kegiatan kami. Kita berbagi ilmu, kita berbagi manfaat. Oke, sekian. Untuk link presensi juga bisa nanti dicoba di grup. Sekian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Akila ya, untuk catatan notulensi nanti bisa didapatkan di grup ya, nanti di grup podcast refraksi, jadi jangan keluar dulu dari grup. Demikian. Ada lagi mungkin?